Di bagian barat daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulon Progo, terdapat sebuah kampung yang ditinggalkan penduduknya sehingga dijuluki Kampung Mati. Namun masih ada satu keluarga yang memutuskan tetap bertahan tinggal di kampung ini. Konon, akses menuju Kampung Mati sangatlah sulit dan terjal, jauh dari pemukiman penduduk dan juga syarat akan hal mistis. Tim On The Spot pun merasa tertantang dan penasaran mengapa keluarga itu masih bertahan di Kampung Mati. Pemirsa, ikuti perjalanan tim On The Spot dalam On The Spot Journey, kisah penghuni terakhir di Kampung Mati. Berjarak sekitar 32 km dari Yogyakarta, perjalanan kami dimanjakan dengan pemandangan sawah hijau yang menyegarkan mata. Melewati rute berkelok mengitari Bukit Menoreh dengan sisi kanan dan kiri hutan yang masih sangat alami. Kami akhirnya sampai di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo. Namun karena sulitnya akses, kendaraan harus kami tinggal di Desa Laban Gede. Hanya ada satu cara untuk bisa sampai ke Kampung Mati, yakni dengan berjalan kaki atau trekking menyusuri perbukitan. Sinar matahari yang mengintip di balik pepohonan, serta suara kicauan burung dari kejauhan sesekali terdengar. Walau jalur yang kami tempuh berupa tanah berbatu terjal yang dikelilingi pepohonan serta jurang di sebelah kanannya. Sekitar 15 menit trekking, kami menjumpai jembatan bambu dengan sungai kecil di bawahnya. 2 ekor anjing kecil seolah menyapa kami. Nampaknya tujuan kami sudah dekat. Setelah 1 kilometer berjalan, lelah mulai terasa. Namun ternyata jalur yang lebih ekstrim siap menyambut kami di depan. Beginilah rute yang harus kami tempuh demi untuk sampai ke Kampung Mati. Dan yang rada emes lagi adalah di depan rada pemandangannya adalah tanjakan curam 70 derajat. Ikuti terus perjalanan hari ini hanya di On The Spot Trans 7. Gelap, dikelilingi pohon bambu dan disambut jalur bebatuan yang menanjak. Kondisi jalur yang kami tempuh semakin ekstrim. Apalagi jika hujan turun, bisa dibayangkan semengerikan apa ya pemirsa? Lelah kami pun terjawab karena tanda kehidupan mulai terlihat. Sebuah rumah kayu sederhana dengan cat krem dan hijau kebiruan serta pintu bambu di tengahnya terlihat di depan kami. Terdengar suara mesin kayu dari kejauhan. Ternyata sang pemilik rumah, Pak Sumiran, sedang bekerja di samping rumah. Di rumah sederhana seluas 35 meter persegi inilah Pak Sumiran sekeluarga tinggal, jauh dari kehidupan modern. Gentengnya sudah usang, pondasi bambu mulai berlumut, serta cat mulai pudar. Suasana nyaman dan teduh, kental kami rasakan begitu masuk ke dalam rumah tengah hutan ini. Lantainya masih beralas tanah dengan dinding yang didominasi kayu asli. Nah Pak, sepanjang perjalanan saya sama sekali nggak melihat ada rumah selain dari rumah Bapak ini. Memangnya betul hanya Bapak dan keluarga yang tinggal di sini? Iya benar, ini tinggal saya sendiri. Dulunya memang ada berapa rumah yang ada di kampung ini Pak? Saya sudah 24 tahun, tapi dulu yang masih ada temannya, saya sendirian baru 4 tahun lebih. Dulu saya ingat itu 7 rumah.
Berada di area terpencil dengan akses yang mengerikan, kampung mati yang bernama Kampung Suci dahulu seperti kampung pada umumnya, ramai penduduk, bahkan sering menggelar hajatan besar. Namun pada 4 tahun terakhir, para warga melakukan eksodus berkat program bedah rumah dari pemerintah, hingga hanya menyisakan rumah Pak Sumiran. Rumah tetangganya yang lama kosong, menyisakan fondasi dan tumbuhan liar. Bahkan untuk mendapatkan aliran listrik, Pak Sumiran harus menarik kabel dari kampung sebelah yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya.